Halo, selamat datang kembali. Kalian pernah nggak sih motong pengeluaran yang kalian rasa itu wajib banget, terus sadar kalau hidup kalian baik-baik aja, atau malah jadi lebih enak? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar pengeluaran-pengeluaran apa aja yang bisa kita singkirin tanpa ngerasa kehilangan sama sekali. Kutipan ini tuh pas banget sama yang mau kita bahas. Kita bakal coba ngebedain mana yang beneran kita butuhin dan mana yang cuma terasa kayak kebutuhan. Percaya deh, kalian bakal kaget betapa banyak pengeluaran kita itu cuma berdasarkan kebiasaan, bukan kebutuhan asli. Oke, kita mulai dari jebakan yang paling sering kena nih. Beli barang bukan buat kita yang sekarang, tapi buat versi ideal diri kita di masa depan. Inilah yang namanya jebakan pengeluaran aspirasional. Nah, ini dia intinya. Kita percaya kalau dengan membeli sesuatu, itu bisa secara ajaib mengubah kebiasaan kita. Jadi kita tuh bukan cuma beli produk, tapi kita beli harapan. Harapan buat jadi lebih bugar, lebih modis, atau lebih canggih. Tapi pertanyaannya, emang beneran ampuh nggak sih? Contoh paling klasiknya apa coba? Keanggotaan gym yang mahal. Logika kita kan, wah udah bayar mahal, masa iya gak datang? Kita berharap uang bisa beli disiplin yang sebenarnya belum kita punya. Dan ya, inilah kenyataannya, keanggotaan gym yang mahal itu ternyata nggak ngubah apapun. Padahal solusi yang paling efektif dan gratis udah ada dari awal. Ini bukti nyata kalau uang itu nggak bisa beli motivasi. Oke, contoh aspirasional lain, pakaian. Kita tuh sering banget beli baju buat kehidupan fantasi kita, bukan buat kehidupan nyata sehari-hari. Akhirnya lemari kita penuh sama baju buat versi diri kita yang glamor, yang jarang banget muncul. Ini contohnya spesifik banget ya. Mantel bagus yang super gak praktis. Itu dibeli buat sosok keren di imajinasi, bukan buat dipakai sehari-hari. Coba deh ngaku, siapa yang di lemarinya ada barang cantik tapi gak kepake kayak gini? Dan daftarnya gak berhenti di situ aja loh. Coba bayangin, perhiasan yang kita beli cuma karena mikir, orang dewasa kan harusnya punya ginian. Atau parfum mahal yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan. Ini semua contoh barang yang kita beli karena tekanan dari luar, bukan karena benar-benar pengen. Oke, kita masuk ke topik gede kedua, inflasi gaya hidup. Ini tuh kondisi di mana pengeluaran kita naik seiring bertambahnya umur atau pendapatan, tapi bukan karena butuh, melainkan lebih karena tekanan sosial. Kita jadi ngerasa, kayaknya di tahap ini gue harusnya belanja buat hal-hal ini deh. Contoh kecil aja deh, pesan minum pas makan di luar. Kelihatannya sepele ya, tapi coba deh lihat biayanya. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, baik di dompet maupun di timbangan. Pertanyaan utamanya, kamu beneran pengen minum itu atau cuma kebiasaan aja? Sekarang kita bahas yang lebih gede, biaya sewa tempat tinggal. Sering kan kita rela bayar lebih mahal cuma buat tinggal di lingkungan yang lagi hype atau gaul. Ya emang sih seru tinggal di pusat keramaian, tapi berapa harga yang harus kita bayar buat itu? Ya, tinggal di lingkungan paling hits itu sering kali artinya bayar mahal buat semuanya, dari sewa sampai kopi. Padahal seringnya nih, komunitas yang lebih otentik dan terjangkau justru ada di tempat orang-orang biasa tinggal. Ini nih, soal temen yang modelnya, ngopi yuk. Tapi sebenarnya kita ngejalaninnya karena ngerasa wajib aja. Pertemuan kayak gini bukan cuma ngabisin duit, tapi juga waktu dan energi. Kadang-kadang pilihan terbaik ya udah, lepasin aja, mendingan istirahat di rumah. Oke, kita masuk bagian terakhir. Intinya tuh bukan buat berhenti senang-senang ya, tapi jadi lebih pintar aja pas belanja. Fokusnya ke kualitas bukan kuantitas. Belanja pakai niat, bukan karena dorongan sesaat. Coba kita bandingin deh, antara fast fashion sama strategi yang lebih cerdas. Iya, fast fashion emang kelihatan murah di awal, tapi kan kualitasnya rendah, jadi dalam jangka panjang malah jadi lebih boros. Sebaliknya, beli barang berkualitas pas lagi diskon, bakal ngasih kamu nilai lebih dan lemari yang lebih awet. Nah, ini ada aturan simple tapi ampuh banget buat makeup mahal. Pokoknya, jangan pernah beli karena lapar mata. Selalu minta sampel dulu, terus coba pakai minimal 2 minggu. Ini cara paling jitu buat ngehindarin nyesel di kemudian hari dan mastiin uang kamu nggak sia-sia. Pasti pada hafal kan sama email yang isinya diskon 50% khusus hari ini? Email kayak gini tuh sengaja dibikin buat nyiptain rasa urgensi, biar kita kepancing buat beli saat itu juga. Hasilnya, ya seringnya sih nyesel. Ini kedengerannya aneh, tapi coba deh pikirin baik-baik. Semakin kamu suka sama sebuah toko, semakin besar alasan buat unsubscribe dari email mereka. Loh, kok gitu? Ya karena justru brand favorit kita itu yang paling gampang bikin kita kalap belanja. Kalau godaannya dihilangin, ya lebih aman. Oke, kita udah bahas banyak banget contoh ya, dari gym sampai email promo. Sekarang giliran kamu. Coba deh renungin, kira-kira prinsip-prinsip ini bisa diterapin nggak di hidup kamu? Jadi intinya apa sih dari semua ini?
Kuncinya itu satu, sadar diri. Coba tanya ke diri sendiri, gue beli ini buat gue yang sekarang atau buat gue versi fantasi? Ini beneran butuh atau cuma pengen? Dan berani buat mempertanyakan pengeluaran yang kamu lakuin cuma karena ngerasa seharusnya. Nah, sebagai penutup, aku mau nanya satu hal ke kalian. Ada nggak sih satu hal yang udah kalian potong dari budget dan ternyata kalian nggak kangen sama sekali? Mungkin langganan yang nggak kepake, kopi harian, atau bahkan temen yang yuk ngopi. Soalnya nyadarin apa yang nggak kita kangenin itu adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih hemat, lebih bahagia, dan lebih jadi diri sendiri.